di sini saya izin perkenalan diri dulu. Nah, jadi nama ulun Muhammad Elia Rahman, ulun dari mahasiswa dari jurusan agronomi Fakultas Pertanian di Universitas Lambung Mangkurat. Nah, jadi di sini ulun ada tugas dari dosen untuk melakukan interview terhadap perbanyakan vegetatif melalui metode ini, yaitu metode grafting tadi. Nah, jadi Bapak bisa perkenalkan diri dulu Pak. Nama pian, terus asalnya aja Pak, nama sama asal pian aja Pak. Aslinya Hulu Sungai, Barabai. Arun Robhan Azmi. Jadi mungkin langsung aja ulun wawancaranya. Nah, jadi untuk tanaman yang di sini, tanaman apa aja Pak yang dibudidayakan? Khusus alpukat aja. Alpukat. Selain alpukat ada lah atau? Ada. Oh, ini ada. Terus kenapa Bapak memilih tanaman alpukat daripada tanaman yang lain gitu Pak? Alpukat itu apa ngarannya? Adaptif. Ada kita sini adaptif. Terutama jenis yang aku kembangkan di sini Miki, alpukat Miki. Nah itu di daratan rendah sampai tinggi lumayan adaptif. Masih beradaptasi. Jadi perawatannya nyaman. Habis itu kalau Miki itu buahnya denjah. Ini berbuah terus sepanjang tahun buah terus. Ada dia musimnya gitu ya Pak? Langsung. Ini. Nah, terus untuk ini Pak, kan ada nyoba dari perbanyakan lain apa misalnya dengan cara lain selain metode grafting ini? Kalau yang lain itu kayak misalnya apa namanya? Kayak dari biji atau dari stek? Kalau dari biji kan lambat berbuah. Kalau ini cangkok, biasanya alpukat tuh kada mau berakar. Jarang mau berakar di cangkok. Terus selain itu okulasi, aku pernah beberapa kali coba okulasi, banyak gagal. Ada yang berhasil tapi banyak gagal. Yang paling bagus, yang paling lakas itu grafting sambung pucuk. Itu. Terus untuk ini Pak, untuk harga satuan itu berapa ya Pak kira-kira? Harga kisaran untuk paritas Miki itu kisaran 35 sampai 50. Kalau sudah mulai ganal itu bisa 150 sampai 500 ribuan. Oh, ini berarti semakin besar gitu ya, semakin mahal juga. Apalagi sudah mulai berbuah, sudah mulai bisa berkembang, itu bisa 500 ribuan. Kira-kira Pak, untuk ini berapa tahun ya Pak supaya dia berbunga atau berbuah? Mulai belajar berbuah itu sekitar 2 tahun. 2 tahun sejak sambung pucuk. Itu mulai sambung pucuk itu kira-kira 2 tahun mulai belajar berbuah, tapi mulai dipanen itu yang bagus tuh 3 tahun. Jadi batang sudah mulai siap, batangnya sudah ganal, sudah bagus, baru dibiarkan buahnya. Kalau misalnya di 2 tahun itu berkembang atau berbuah, sebaiknya dibuang dulu. Jadi biarkan batang dulu jadi sudah mulai cabangnya sudah mulai banyak baru dipanen. Berarti kalau misalnya yang berbunga dulu, ada yang berbunga duluan itu nggak usah dibuang. Dibuang, potong aja buahnya potong, kembangnya potong, dibiarkan dulu batangnya yang jadi jadikan batangnya dulu. Iya. Di semalam ada beberapa di situ yang okulasi gagal mati. Nah ini contohnya mati. Kira-kira yang contoh dari yang grafting tadi yang mana ya Pak? Grafting tuh kayak ini. Oh, ini masih ada bungkusnya. Ini sudah bisa dibuka nih. Itu kalau dipegang gitu kan apa-apa Pak? Ada apa? So, jangan bengkok-bengkok. Nah, ini sudah jadi. Oh, jadi sudah yang merekat ini ya? Ini. Jadi rata-rata di sini grafting. Ya kayak ini kan dipotongnya kayak huruf V itu kayak panah. Terus kalau ini menyilang aja. Nah, sama aja hasilnya. Terus itu Pak untuk sumber ininya dari mana Pak? Yang ngambil
atau ambil biji itu dari tukang jus. biji Nah, tukang jus itu dikumpulkan bijinya, kita tukari. dari Habis itu kalau sambungannya, bibitnya itu interestnya dari Jawa, dari Depok. biji Jawa Asalnya alpukat niki kan dari Depok. Habis itu ada lagi yang jenis yang lain itu SBY 01 sama SBY 02, tapi di sini sudah aku bawa ke kebun yang SBY itu dari Cilacap. Ya, SBY. Itu ada lagi yang dua itu jenis yang besar ini tuh. ini lilin singkawang. Lilin singkawang dari Singkawang. Singkawang. Ini buahnya gajah banyak. Bahkan sampai 5 tingkat. 5 tingkat tuh dari kembang, dari bunga, habis itu dari pentil, ada pentil yang agak besar lagi, sampai yang besar lagi buahnya, sampai 5 tingkat buahnya. Biasanya untuk penjualannya gimana ya Pak terhadap benih-benih? Banyak orang yang pesan, bahkan aku kewalahan mengolah ininya bibitnya. Menurut kan Pak, untuk pembuatan bibitnya kan pakai metode grafting. Ya, Nah itu tuh menurut kan susah kah atau paling gampang grafting. gampang? Paling gampang grafting. Jadi kemungkinan jadinya itu juga paling besar. Paling besar. Terus untuk kesulitannya tuh ada Pak terhadap pembibitan ini Pak? Kesulitannya kalaunya panas. Oh, Terlalu panas biasanya ini entresnya jadi kering. Kalaunya kering kan jadi mati, sambungannya kering, mati, jadi gagal. Ini soal contoh yang gagal nih. Gagal, aku potong lagi. Jadi aku potong lagi di sini, biarkan lagi tumbuh, karena sudah jadi mulai kalau- ganal disambung lagi. Iya. Kan apa tentang nyoba tanaman lain selain alpukat ini Pak atau tetap berambisi Di di sini? alpukat aja. Ini. Yang aku pelajari di alpukat aja. Yang aku udah perdalam masalah penyakitnya apa, habis itu hasilnya kayak apa di alpukat. Jadi belum mempelajari ke lain. Jadi masih fokus di Fokus di alpukat. alpukat. Ini. Itu sebetulnya. Ini sudah banyak yang diangkut nih, yang diangkut ke kebun. Ini Jadi berarti. tinggal dikit. Jadi di kebun itu ditanam ulang ke Pak atau gimana Pak? Ditanam. Kalau ini sudah kayak ini sudah siap tanam. Sudah kalau presentasinya hidup bagus lah kalau sudah ganal kayak ini. Kalau masih halus-halus kayak itu resikonya mati ganal. Jadi kalau pindah tanam bisa resikonya untuk mati itu bisa tinggi. Ada, masih ada. Kira kan yang kayak gini sudah siap jual gitu Pak, yang kecil-kecil. Ya sudah siap. Kalau yang masih lebih yang halus ini sebaiknya diganali dulu biar akarnya tambah banyak. Kalau ini kan terbatas loh. Jadi ganali lebihnya minimal kayak ini lah. Kalau yang sudah kayak ini akarnya sudah mulai banyak, itu ditanamnya bagus, cepat tumbuhnya. Kayak ini bisa, tapi perawatannya setiap hari lebih- mendatangi, Nah, menyiram pupuknya. berarti lebih agak sulit lah kalau belum ganal-ganal. Akarnya belum siap. Ya mungkin itu aja Pak mau tanya-tanyakan. Ya, Jadi ya makasih banyak lagi Pak. sama-sama.